Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman, puasa Ramadan di Turki mengantarnya pada Islam. Setiap mu'alaf punya pengalaman spiritual yang istimewa yang mendorong mereka untuk masuk Islam. Begitu pula Sulaiman, seorang mu'alaf yang terkesan dengan agama Islam justru di negeri muslim yang sekuler dan kebijakan-kebijakan cenderung menindas Islam. Padahal sebelumnya, Sulaiman yang dulunya ateis itu sempat mengunjungi negara-negara Timur Tengah yang dikenal sangat ketat memberlakukan hukum Islam. Ketika pertama kali berkunjung ke Bahrain, waktu itu Sulaiman masih ateis. Ia berharap bisa menyaksikan sebuah budaya Timur Tengah yang kental dengan warga Islamnya. Tapi yang ia temui jauh dari harapan. Di negara itu Sulaiman melihat banyak orang asing dari berbagai negara dan agama yang datang ke Bahrain untuk bekerja, mencari nafkah. Saking banyaknya orang asing, warna Islami di negeri muslim itu jadi makin samar dan tertutup oleh kehadiran orang-orang asing itu. Di Bahrain, saya mendengar suara azan dan saya pikir azan itu sangat indah. Saya bertanya apa arti kata-kata dalam azan dan orang-orang memberitahu saya artinya. Tapi itu cuma sebatas informasi buat saya. Saya lebih mirip seorang turis, kata Sulaiman. Ramadan di Turki. 10 tahun terlewati setelah Sulaiman melakukan perjalanan ke negeri-negeri muslim, mulai dari Bahrain, Sharjah sampai Dubai. Ia berkesempatan berkunjung ke Turki. Di negara setengah Eropa, setengah Asia itu, Sulaiman menemukan sesuatu yang berbeda. Meski ia melihat fakta menyedihkan, di negeri muslim tapi dalam banyak sisi, hal-hal yang islami sengaja digerus. Di Turki saya menemukan banyak hal yang luar biasa. Turki memiliki sejarah Islam yang hebat dan secara visual telah membuat saya kagum. Saya menemukan gaya arsitektur Islami yang indah dari periode Utsmaniyah, ujar Sulaiman. Di Turki, Sulaiman juga merasa suasana Ramadan yang berbeda dibandingkan ketika ia tinggal di negara-negara Teluk. Saat di negara-negara Teluk, Sulaiman menghabiskan hari-hari di bulan Ramadan seperti warga negara asing lainnya. Ia bisa minum secangkir teh pada siang hari di bulan Ramadan. Tapi di Turki ia merasakan sensasi bulan Ramadan yang agak lain. Ketika Ramadan di Turki, saya memperhatikan adanya korelasi yang jelas antara orang-orang terbaik dengan orang-orang yang berpuasa. Dan itu membuktikan hal-hal yang baik tentang Muslim. Sehingga saya tertarik untuk ikut berpuasa, ujar Sulaiman. Meski belum menjadi Muslim, ia ikut berpuasa saat bulan Ramadan di Turki. Ia merasakan berpuasa itu menyenangkan sekaligus menantang. Saya menikmati puasa saya, khususnya beberapa menit sebelum azan maghrib. Saya menunggu dengan berdiam diri bersama orang-orang lain yang juga menunggu saat berbuka, ungkap Sulaiman. Pengalaman berpuasa Ramadan di Turki menginspirasinya untuk belajar lebih jauh tentang Islam. Saat itu seseorang memberikan Al-Quran pada Sulaiman dengan terjemahan dalam bahasa Inggris. Ia mengaku terpukau saat membaca terjemahan Al-Quran dan merasa tak ada yang asing dengan kitab suci yang dibacanya. Tak ada yang aneh di dalamnya, tidak seperti Injil, tukas Sulaiman yang mengatakan sulit memahami isi Injil karena banyak hal yang kontradiktif, banyak kisah-kisah yang ganjil, dan sepertinya tidak membuat pesan yang dibawa Yesus Kristus. Sulaiman terus mempelajari Al-Quran dan membaca biografi tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Kisah kehidupan Rasulullah juga sangat menginspirasi saya. Ia, Nabi Muhammad SAW, adalah lelaki yang luar biasa dalam sejarah, kata Sulaiman. Pada saat itu, ia merasa belum menemukan orang yang serius berdakwah padanya dan meyakinkannya tentang Islam. Kembali ke Dubai. Sekembalinya dari Turki, Sulaiman kembali dikirim ke Dubai. Kali ini, ia bertemu dengan orang-orang yang menurutnya orang-orang yang memang ingin ia jumpai selama ini. Sulaiman berteman baik dengan bosnya. Mereka sering makan malam sambil mendiskusikan banyak hal. Atasannya itulah yang membantu Sulaiman untuk mempelajari Islam dan mengarahkannya untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang bisa menjawab semua pertanyaan Sulaiman. Sekira 1 tahun, beberapa pengusaha muslim dari Eropa mengunjungi bos Sulaiman untuk memulai sebuah proyek besar. Proyek untuk mengenalkan dinar emas sebagai mata uang bagi kaum muslimin. Sang bos mengemukakan proyek itu pada Sulaiman dan berkata, "Hei, kamu orang keuangan kan? Bagaimana pendapatmu tentang proyek ini?"
Meski sudah mempelajari Islam, Sulaiman masih buta tentang konsep perekonomian Islami. Makanya ia langsung menjawab bahwa konsep yang dibawa oleh pengusaha Muslim dari Eropa itu sebagai sampah, tidak sejalan dengan sistem keuangan internasional dan pasti akan gagal. Bos Sulaiman lalu meminta Sulaiman sendiri yang menjelaskan pada pengusaha Muslim itu. Mereka lalu makan malam bersama. Saat bertemu, Sulaiman mengagumi para pengusaha Muslim itu. Di antara mereka ada orang Spanyol dan Jerman yang fasih berbahasa Inggris. Mereka sangat berpendidikan, sangat bijak dan juga cendekiawan Muslim yang hebat. Mereka sudah masuk Islam 10 atau 20 tahun yang lalu, sehingga pengetahuan Islam mereka sudah mapan. Orang-orang ini masih berdakwah ke seluruh dunia, puji Sulaiman. Meski sudah mempelajari Islam, Sulaiman masih buta tentang konsep perekonomian Islami. Makanya ia langsung menjawab bahwa konsep yang dibawa oleh pengusaha Muslim dari Eropa itu sebagai sampah, tidak sejalan dengan sistem keuangan internasional dan pasti akan gagal. Bos Sulaiman lalu meminta Sulaiman sendiri yang menjelaskan pada pengusaha Muslim itu. Mereka lalu makan malam bersama. Saat bertemu, Sulaiman mengagumi para pengusaha Muslim itu. Di antara mereka ada orang Spanyol dan Jerman yang fasih berbahasa Inggris. Mereka sangat berpendidikan, sangat bijak dan juga cendekiawan Muslim yang hebat. Mereka sudah masuk Islam 10 atau 20 tahun yang lalu, sehingga pengetahuan Islam mereka sudah mapan. Orang-orang ini masih berdakwah ke seluruh dunia, puji Sulaiman. Dari para pengusaha Muslim itu, Sulaiman mendapatkan penjelasan dari sisi pandang keagamaan tentang konsep dinar emas. Sementara Sulaiman mempertanyakan dari sisi pandang logika dan sains. Mereka terlibat diskusi yang hangat. Sulaiman ingat pertemuan itu berlangsung pada hari Rabu. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Setelah mendapatkan penjelasan dari sisi religius, para pengusaha Muslim itu bertanya pada Sulaiman, "Nah, apakah kamu punya pertanyaan lagi?" "Tidak, saya tidak ada pertanyaan lagi. Saya sudah kehabisan pertanyaan," jawab Sulaiman. Para pengusaha Muslim itu lalu bertanya lagi, "Sekarang bagaimana? Apakah kamu akan memeluk Islam?" Tanpa ragu Sulaiman menjawab, "Ya," bahwa ia ingin memeluk Islam. Para pengusaha Muslim itu lalu mengundang Sulaiman datang ke rumah mereka. Di sana ia diberi pengarahan dan nasihat, dijelaskan tentang sholat dan wudhu. Mereka lalu menuju ke Masjid Jumeirah, dan di masjid itu Sulaiman mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu Sulaiman melihat wajah-wajah yang diliputi kegembiraan. Ia mendapatkan banyak saudara baru yang mengucapkan selamat dan memeluknya. Dari para pengusaha Muslim itu, Sulaiman mendapatkan penjelasan dari sisi pandang keagamaan tentang konsep dinar emas. Sementara Sulaiman mempertanyakan dari sisi pandang logika dan sains. Mereka terlibat diskusi yang hangat. Sulaiman ingat pertemuan itu berlangsung pada hari Rabu. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Setelah mendapatkan penjelasan dari sisi religius, para pengusaha Muslim itu bertanya pada Sulaiman, "Nah, apakah kamu punya pertanyaan lagi?" "Tidak, saya tidak ada pertanyaan lagi. Saya sudah kehabisan pertanyaan," jawab Sulaiman. Para pengusaha Muslim itu lalu bertanya lagi, "Sekarang bagaimana? Apakah kamu akan memeluk Islam?" Tanpa ragu Sulaiman menjawab, "Ya," bahwa ia ingin memeluk Islam. Para pengusaha Muslim itu lalu mengundang Sulaiman datang ke rumah mereka. Di sana ia diberi pengarahan dan nasihat, dijelaskan tentang sholat dan wudhu. Mereka lalu menuju ke Masjid Jumeirah, dan di masjid itu Sulaiman mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu Sulaiman melihat wajah-wajah yang diliputi kegembiraan. Ia mendapatkan banyak saudara baru yang mengucapkan selamat dan memeluknya.